Si cantik di tengah belantara beton. Assalamualaikum sobat. Pagi ini kita akan membahas Bougainville glabra. Itu nama latin dari tanaman bougainville, si bunga kertas yang menjadi salah satu primadona Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kadar polutan di ibu kota. Soal kecantikan, Bougainville jangan ditanya lagi. Demikian pula dengan perawatannya yang mudah dan ketangguhannya dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim sekalipun. Dan satu lagi, keistimewaan Bougainville adalah dia mampu menyerap polutan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Soal kelebihannya ini bukan dugaan, tapi sudah dibuktikan oleh riset ilmiah, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kepo, search saja di Google tentang riset apa saja yang sudah dilakukan untuk pembuktian hal ini. Jakarta makin hari makin cantik dan membuat nyaman warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Anies Rashid Baswedan berusaha keras untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, indah, dan membahagiakan warganya. Salah satunya dengan menciptakan udara yang bersih dan sehat di Jakarta, yakni dengan mengurangi polusi udara secara signifikan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan memperbanyak paru-paru kota, pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan bermotor, hari bebas kendaraan bermotor di sejumlah wilayah, kebijakan penghijauan di gedung-gedung yang ada atau green building, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk pembangunan moda transportasi massal bagi warganya agar diharapkan ke depannya bisa mengurangi orang yang membawa kendaraan pribadi dalam, ke, dan dari tempat tujuan. Kampanye penanaman tanaman hias bougainville secara masif di ibu kota, terutama di jalur utama Sudirman Tamrin, yang akhirnya juga meluas ke berbagai wilayah, seperti Jalan Jenderal Gatot Subroto, bantaran sungai, dan sebagainya, ditandai dengan acara penanaman bougainville secara simbolik oleh Bapak Anies Baswedan pada tanggal 18 Agustus 2019. Hal ini diikuti dengan upaya Pemprov DKI Jakarta menanam 100 ribuan bunga bougainville di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Muhammad Husni Tamrin. Ini sebagai wujud penerapan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 untuk mengurangi polutan di ibu kota. Salah satu isi instruksi Gubernur tersebut yakni mendorong adopsi prinsip bangunan hijau atau green building oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif dan diinsentif. Penanaman pohon tersebut merupakan langkah awal Pemprov DKI untuk mengendalikan kualitas udara di ibu kota. Gubernur Anies dalam Ingub tersebut menggalakkan penanaman tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019 hingga menekankan para pengelola gedung untuk menerapkan prinsip green building. Beberapa tanaman yang ditekankan untuk masif ditanam, misalnya bougainville, tabebuya, sansevieria atau lidah mertua, dan sirih kuning. Tak hanya kerja sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga telah menggalakkan kolaborasi dengan masyarakat, antara lain lewat gerakan berhashtag 2000 Taman 2 Juta Tanaman untuk melibatkan beragam instansi dan komunitas warga di bidang lingkungan hidup. Hingga September 2019, progres penanaman tanaman hias telah mencapai 339.590 tanaman dan penanaman pohon besar mencapai 6.787 pohon. Pilihan tanaman bougainville ini karena tanaman dengan serapan polusi udara kategori tinggi. Harapannya semua kawasan di Jakarta ditanami tanaman-tanaman yang relevan dengan kawasannya, ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadirnya beragam taman kota yang telah, sedang, dan terus dilakukan pembangunannya tersebut
membuktikan jika Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan ruang ketiga yang nyaman bagi warganya. Gubernur Anies menyebutkan, kewenangan membangun dan kemampuan anggaran pembangunan taman kota ada di Pemprov. Tapi ide dan solusi yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa dari masyarakat. Oleh sebab itu, seyoknya pula menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga, merawat taman kota yang sudah ada. Masyarakat diharapkan juga dapat berkontribusi dalam perawatan tanaman tersebut, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengendalikan kualitas udara di kota tercinta. Sementara Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Ibu Suzy Marsitawati menyampaikan, 2 juta tanaman akan didistribusikan untuk 200 taman yang ada di DKI. Tanaman ini terdiri dari 500.000 pohon dan 1,5 juta tanaman hias. Penanaman 2 juta pohon sampai tahun 2022 termasuk tanaman jenis penyerap polutan sebagai upaya menangani memburuknya kualitas udara di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Ibu Susi mengatakan, di jalur Sudirman, Semanggi itu sampai hari ini sudah 26.000 tanaman bougainville dan ini akan terus bertambah dan meluas. Nanti juga di jalan protokol kita akan digunakan tanaman polutan yang lain. Selain bougainville, tanaman hias di jalur protokol yang ditanam yaitu buttercup. Ibu Susi mengatakan, pihaknya juga menanam tanaman hias di sekitar jalur pedestrian yang direvitalisasi. Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menyulap taman di ibu kota menjadi lebih cantik dan punya peran penting dalam menjaga kualitas udara Jakarta. Meski demikitu, membutuhkan peran serta masyarakat Jakarta untuk selalu menjaga dan ikut serta mengelola taman-taman di seluruh kawasannya. Cantik kotanya, bahagia warganya. Sepertinya makin kesini slogan itu makin menjadi kenyataan. Yuk kita jaga dan pelihara kenyamanan di kota kita tercinta ini. Salam.